Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Aristo Prasetyo dari Opering 1. Kali ini saya akan membahas termodinamika tentang mesin panas. Mesin panas adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Hal ini dilakukan melalui siklus termodinamika. Contoh sederhananya adalah mesin mobil dan turbin uap. Tidak ada mesin panas yang 100% efisien. Adalah mungkin untuk mengubah 100% energi mekanik menjadi energi panas, yaitu gesekan. Ketika hal ini dilakukan, energi mekanik didistribusikan ke molekul-molekul di sekitarnya yang menyebarkan energi saat mereka bergerak. Tidak mungkin untuk mengumpulkan energi kembali bersama-sama dalam satu lokasi yang terorganisir. Mesin panas mengambil energi panas dari sumber panas atau reservoir, mengekstrak energi untuk melakukan kerja, dan kemudian mengeluarkan limbah gas buang ke reservoir dingin. Perbedaan suhu antara reservoir panas dan dingin menentukan berapa banyak energi yang dapat diekstraksi untuk melakukan pekerjaan. Pompa panas melakukan kebalikan dari mesin panas. Pekerjaan dilakukan pada pompa panas, kemudian mengekstrak energi dari reservoir dingin dan membuangnya ke reservoir panas. Ini pada dasarnya adalah sebuah AC. Mesin panas dimaksudkan untuk produksi kerja yang berguna karena panas yang diterima dari pembakaran bahan bakar atau sumber energi lainnya. Alat yang mengubah panas menjadi energi saat beroperasi dalam suatu siklus disebut sebagai mesin kalor. Komponen-komponen berikut ini diperlukan untuk kerja siklik dari mesin semacam itu. Pemanas, badan yang bekerja, dan pendingin. Biasanya seseorang menggunakan lingkungan sebagai pendingin. Dalam desain mesin termal, pendingin sebagai komponen mesin termal tidak ada. Skema dasar dari mesin termal memberikan dalam gambar. Pada gambar, sebuah mesin panas diwakili oleh anak panah yang menunjuk searah jarum jam di sekitar blok pusat. Panas diekstraksi dari reservoir panas diubah sebagian menjadi kerja W. Pemanas pada temperatur T1 mentransfer sebuah energi panas Q1 ke benda kerja. Sebagai hasilnya, temperatur pada benda kerja naik. Karena ekspansi, benda kerja melakukan kerja mekanis A, membuat perangkat mekanis berputar, misalnya turbin, atau bergerak, misalnya piston dalam silinder. Untuk mengembalikan sistem ke keadaan awal, digunakan pendingin dengan suhu T2, di mana benda kerja mentransfer sejumlah panas Q2. Perhatikan bahwa keberadaan pendingin adalah kondisi wajib. Jika tidak, kerja periodik dari mesin termal tidak mungkin. Pada kenyataannya, dalam hal ini, benda saja pada akhirnya akan mencapai keseimbangan termal dengan pemanas dan aliran termal dari pemanas ke benda kerja berhenti. Menurut hukum pertama termodinamika, setelah kembalinya benda kerja ke keadaan awal, energi termalnya U untuk satu siklus tidak berubah. Oleh karena itu, perbedaan jumlah panas Q2 dan Q1 akan sama dengan kerja mekanis yang berguna A.
yang dicapai oleh mesin termal untuk sebuah siklus. Ini adalah efisiensi termal E. Efisiensi termal dari siklus mesin E adalah rasio kerja yang berguna A terhadap sejumlah panas yang diserap dari pemanas Q1. Jadi E sama dengan A Q1 sama dengan Q1 min Q2 Q1, atau E sama dengan 1 min Q2 Q1. Seperti untuk semua mesin termal yang bekerja secara siklis, kualitas Q2 harus ditransfer ke pendingin. Jika tidak, kembalinya benda yang bekerja ke keadaan awal tidak mungkin terjadi, sehingga pada Q2 tidak sama dengan 0. Efisiensi termal E selalu kurang dari kesatuan. Mesin panas adalah perangkat yang mengalami siklus termomekanis, mirip dengan ekspansi mekanis dan kerja besi kompresi. W sama dengan QH min QC diperoleh sebagai perbedaan antara panas yang ditransfer ke mesin dari reservoir panas suhu tinggi atau pada TH yang ditolak ke reservoir panas suhu rendah atau pada TC, sehingga mengubah bagian dari energi termal menjadi kerja mekanis. Proses pembakaran itu sendiri adalah proses yang tidak dapat diubah, di mana energi kimia atau energi elektrokimia yang mengikat molekul reaktan dilepaskan secara atau selama pembakaran, yaitu dikonversi dalam energi termal acak molekul produk, dan tidak dapat sepenuhnya ditransfer menjadi energi kerja terarah. Hukum kedua termodinamika membatasi jumlah maksimum kerja yang dapat diperoleh dari energi termal antara dua reservoir termal pada suhu yang berbeda, TH panas dan TC dingin, menggunakan siklus Carnot ideal yang reversible. Karena keterbatasan properti material mesin dan ketidakteraturan lain yang tidak dapat dihindari, maka tidak mungkin untuk mencapai efisiensi Carnot yang ideal. Mesin panas aktual yang berbeda menjalani siklus yang serupa tetapi berbeda, tergantung pada desain mesin. Misalnya, mesin pembakaran internal menjalani siklus Otto dengan bahan bakar bensin dan siklus diesel dengan bahan bakar diesel. Sedangkan pembangkit listrik tenaga uap atau turbin gas masing-masing menjalani siklus Rankine dan Brayton. Namun demikian, dengan perbaikan dalam sifat-sifat material, pendinginan komponen yang efektif, dan penggabungan sistem turbin gas dan uap, efisiensi lebih dari 50% sedang dicapai. Peningkatan substansial dibandingkan yang ada saat ini, yaitu sekitar 35%. Siklus Carnot yang ideal adalah referensi penting untuk memandu para peneliti dan insinyur untuk lebih memahami batasan dan kemungkinan untuk konsep baru dan peningkatan kinerja mesin panas yang sebenarnya. Mesin panas bisa memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Akibatnya,
Mereka bisa berbeda satu sama lain, namun demikian semuanya akan memiliki karakteristik yang sama. Semua mesin panas menerima panas dari sumber suhu tinggi. Sebagian panas dari sumber suhu tinggi diubah menjadi kerja, biasanya melalui penggunaan poros. Panas yang tersisa ditolak ke suhu rendah. Semua mesin panas beroperasi pada suatu siklus. Mesin Carnot bisa disebut juga mesin Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik, seperti contohnya mesin motor atau mobil. Piston yang ada pada mesin kendaraan yang menggunakan prinsip aliran kalor spontan. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Saat aliran kalor menjadi panas, yang mengalir diubah menjadi usaha, misalnya gerak. Supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Pertama-tama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat ini, gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Setelah melalui 2 proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Gas membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya, di proses terakhir, gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses ini, mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Maka persamaan termodinamikanya menjadi delta Q sama dengan W plus delta U. Delta Q sama dengan W plus 0, Q1 min Q2 sama dengan W. Mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sayangnya, mesin ideal itu tidak pernah ada. Semua mesin tidak dapat mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sebagian besar panas terbuang sia-sia, sebagian lagi menjadi bunyi, getaran, atau asap, dan hanya sebagian kecil yang menjadi usaha. Oleh karena itu, ada konsep yang dikenal dengan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Mudahnya, hasil bagi antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Rumusnya ini sama dengan W per Q1, sementara di atas sudah disebutkan bahwa Q1 min Q2 sama dengan W, maka sama dengan T1 min T2 per T1. Kemudian mesin pendingin pembuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Mesin pendinginan membutuhkan usaha.
ini karena proses pada mesin pendingin adalah tidak spontan. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 min Q2. Mesin Carnot, mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi bunyi, dan atau menjadi getaran. Jadi mesin pendingin itu ideal, maka persamaan yang berlaku adalah Q2 min Q1 sama dengan T2 per T1, saya ulangi, Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, ketidakidealan mesin pendingin dapat dilihat dari koefisien performansi. Pada dasarnya, ini adalah efisiensi versi mesin pendingin. Koefisien performansi ditunjukkan dengan CP sama dengan Q2 per W. Karena W sama dengan Q1 min Q2, maka CP sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Atau karena Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka CP sama dengan T2 per T1 min T2. Mesin pendingin bertugas membuang panas yang ada di dalam ruangan keluar ruangan. Sederhananya, jika mesin mobil memiliki efisiensi total 20%, maka untuk setiap 5 liter bahan bakar yang dikonsumsi, hanya 1 liter energi yang dikonversi untuk tujuan berguna menyalakan kendaraan. Seperti itulah konsep sederhana dari mesin panas yang telah dilakukan upaya optimalisasi dengan jutaan jam penelitian dan pengembangan oleh insinyur mekanik yang terampil. Nilai efisiensi yang tampaknya rendah bagaimanapun juga tidak seburuk yang kita kira pada pandangan pertama, mengingat keterbatasan yang menempatkan hukum fisik pada kemampuan kita untuk mengubah panas menjadi kerja. Pada tingkat paling sederhana, bahan bakar seperti gas alam dapat dibakar dan panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghangatkan sebuah ruangan atau bangunan. Insinyur mekanik concern dan fokus dalam efisiensi mesin di dalam bahan bakar dibakar, energi termal dilepaskan, dan panas juga menjadi kerja. Dengan meningkatkan efisiensi dari proses tersebut, konsumsi bahan bakar mobil dapat diturunkan, output dayanya dapat ditingkatkan, dan bobot mesinnya dapat dikurangi. Di bagian ini kita membahas konsep efisiensi. Dalam konteks mesin otomotif, pihak menggambarkan panas yang dihasilkan dengan membakar bahan bakar di ruang bakar mesin. W adalah kerja mekanik yang terkait dengan rotasi dan torsi poros engkol mesin, dan Qi adalah panas menghangatkan blok mesin dan dikeluarkan dari pipa knalpot.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.